konco-konco, piye kabare? Apik toh? Yuk ngebolang ning Jawa Tengah yuk. Dijamin seru loh. Ayo Ipang, Kuncup, dan Sodik. Kita harus segera sampai di tempat kakak. Pak Le, putihnya jadi wangi. Kono ngelang, ngewangi mbakmu ning kono ngelang. Ya. Kalau di tempat kalian, nongko sabrang ini dikenal dengan sebutan buah sirsak. Ada juga yang menyebutnya nangka Belanda. Di desaku ini, buah nongko sabrang sudah lama dibudidayakan loh teman. Nongko sabrang tumbuh subur di tempat kami yang tandus. Ya, itulah uniknya si nongko sabrang ini. Ia sangat mudah tumbuh walaupun di lahan kering dan tanah berbatu. Teman tahu nggak kenapa si sirsak ini disebut nangka Belanda atau nongko sabrang? Dari buku yang aku baca, buah sirsak didatangkan ke Nusantara pada abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Waktu itu, buah ini jadi favorit para penjajah dan dibudidayakan sampai sekarang. Nah, penyebutan nama sirsak berasal dari bahasa Belanda, yaitu zuurzak, yang berarti kantong asam. Jadi, jangan heran kalau rasa asamnya tetap ada meski buah ini sudah matang. Pak Le, pamit riyen ajeng damel es puter. Oh, nggih, hati-hati wae. Nggih. Oh iya, nih aku beritahu ciri sirsak yang matang ya. Warna buahnya lebih terang dan duri-durinya jarang. Tanda lainnya kelihatan dari tekstur buah yang lembut dan agak lembek. Sayangnya, buah yang sudah matang gak bisa tahan lama. Setelah dipetik, buah hanya bisa bertahan kurang dari 3 hari. Lang, ayo gawe es puter. Ayo, Pak Le, mau materi deh. Oh iya, iki digolang iki. Ya, mari Pak Le. Wah, seru nih. Ternyata si Kuncup juga mau ikut bersamaku. Selamat datang di rumah usaha milik Pak De Yono. Hampir setiap hari, Pak De membuat es puter di sini. Aku sengaja datang kemari untuk membantu membuat es puter kesukaanku. Baik, nongko sabrangnya, Mbak. Iya lang dekeken kono wae saiki ngewangi mbake ngoceki nongko sabrange dhisik. Ya. Untuk menambah cita rasa es puter, selain bahan utama, Pak De Yono juga menambahkan beberapa rasa. Ada rasa kelapa muda dan rasa nongko sabrang atau sirsak. Kami pilih nongko sabrang yang sudah matang. Karena teksturnya yang lembut, memisahkan kulit dan biji pada daging buahnya lumayan susah. Kak, ini banyak kandane. Ya men kene dicampurke. Oh. Nah, ini dia bahan utama membuat es puter. Air pandan, santan kelapa, dan gula pasir. Uniknya, parutan kelapa diperas menggunakan air rebusan pandan yang sudah didinginkan. Jadi, santannya wangi. Resep ini sudah dipakai Pak De Yono sejak awal membuka usaha es puter loh. Di Jogja, es puter buatan Pak De Yono memiliki banyak sekali pelanggan. Rahasianya karena Pak De Yono mempertahankan resep dan cara pembuatan yang tradisional. Tahun 1993, pertama kali Pak De Yono mengenal es puter. Waktu itu, Pak De masih bekerja pada rumah produksi es puter di kota Semarang. Sampai akhirnya, di bulan November tahun 1999, Pak De Yono berani membuka sendiri usaha produksi es puter miliknya. Sekarang, usahanya semakin maju. Belasan karyawan setiap hari sibuk membuat puluhan tabung es puter. Sayangnya, es puter Pak De Yono tidak dijual eceran loh teman. Pak De Yono khusus menerima pesanan untuk acara pernikahan dan pesta. Lang aku tak balik dhisik ya nyiapke bahan yo gawe rujak. Rujak es puter toh? Iya lah. Asik! Setelah bahan dan perasa es puter dimasukkan ke dalam tabung, sekarang saatnya menyiapkan es batu. Ingat, es batunya harus banyak.
supaya tabung yang berisi campuran bahan es puter ini semakin dingin. Tak lupa tambahkan pecahan es batu dengan garam kasar. Lalu tinggal diputer deh. Memutar tabung bertujuan untuk mempercepat reaksi perubahan suhu dari luar tabung ke dalam tabung. Ayo, semangat teman! Dari buku yang aku baca, campuran garam ke dalam es batu menyebabkan sebagian es batu mencair dan berubah menjadi air garam. Titik beku larutan garam ternyata lebih rendah daripada larutan air biasa. Akibatnya, suhu menjadi lebih rendah. Karena suhu luar tabung rendah, sedangkan suhu cairan di dalam tabung lebih tinggi, maka akan terjadi penyeimbangan suhu. Nah, dalam waktu kurang dari 1 jam, campuran bahan es puter perlahan akan membeku. Tuh, lihat, es puternya udah jadi. Nggo Pakde niki pun dadi. Oh ya lang wis dadi. Pakde kula nyuwun badhe ndamel rujak es puter. Oh ya lang iki adae. Wah, seneng banget. Aku bisa bawa pulang es puter rasa nongko sabrang dan rasa kelapa muda. Pakde matur nuwun nggih. Kula ajeng wangsul riyin. Ya lang padha-padha iki rasa nongko sabrange digawa. Asik. Ayo, Cuk, bantuin bawa ya. Baik es puternya, Mbak. Walah, yuk rene. Hari ini aku mau membuat rujak es puter. Bahannya buah segar, gula merah yang dicairkan, dan bumbu rujak seperti cabai, bawang, kencur, dan garam. Kebayang gak sih gimana lezatnya? Oh iya teman, aku gemar sekali makan buah. Mulai dari buah hasil panen kebun sendiri, sampai buah yang dibeli dari pasar. Ya jaluk gulane. Ya Cuk, tak jikoke. Ya. Aduh, Mbak. Kebak, Mbak. Ayo. Hati-hati panas. Ya. Ya Cuk, gulane. Ya. Kenalan, Cuk. Sekarang kita buat bumbu rujaknya yuk. Wes. Kakak sengaja mencampurkan bumbu dan gula dengan potongan buah yang mengandung air. Seperti semangka, belimbing, dan bengkoang. Baru deh, bumbu dihaluskan. Nyelang. Duh, menceritakannya saja sudah bikin air liurku hampir tumpah nih. Ini dia, rujak buah kreasi si Boang Gunung Kidul. Selamat makan. Enak po. Rasanya seger, ada manis dan rasa pedasnya juga. Pelan-pelan Cup, jangan takut kehabisan. Sekarang aku bisa bantu kakak di rumah deh. Mbak, kalau butuh beras ketan. Ya lebok nok ranjang kene kayak dikumbah bareng-bareng lang. Iya mbak. Nunggu kene. Teman, beras ketan yang tadi kami bawa ini bahan membuat brem. Jajanan tradisional khas Wonogiri. Sepulang sekolah, aku dan kakak sering datang ke tempat Bude untuk membantu membuat brem. Tahu nggak? Setiap hari, rumah produksi ini mengolah puluhan kilogram beras ketan sebagai bahan utamanya. Lang ki wis resik gono ning jero ben didang ya. Oh nggih, Mbak. Adek. Nah, kalau sudah bersih, baru deh beras ketannya kita masak. Oh iya teman, brem terbuat dari saripati beras ketan yang sudah difermentasi. Brem bisa dinikmati setelah dicetak dan dikeringkan. Prosesnya panjang, jadi jangan heran kalau membuat brem memerlukan banyak sekali tenaga. Rumah produksi brem ini berada di Desa Gebang, Kecamatan Nguntoro Nadi, Wonogiri, Jawa Tengah.
Ini rumah brem generasi ketiga yang masih tetap bertahan sampai sekarang. Rahasianya karena kualitas yang tetap dijaga dan cara pembuatannya yang masih tradisional. Beras ketan yang sudah dimasak 2 kali, selanjutnya didinginkan. Ketan yang sudah dingin kemudian diberi ragi untuk mempercepat proses fermentasi. Kami menyebutnya proses membuat tape ketan. Membuat tape ketan memerlukan waktu yang cukup lama. Tanda ketan sudah berubah menjadi tape jika tekstur ketan menjadi lebih lembut dan berair. Nah, ini dia contoh tape ketan yang sudah jadi. Air tape ketan inilah yang nanti akan diproses menjadi brem. Uniknya, air tape dapat diambil dengan cara dipres menggunakan alat peras tradisional. Hasilnya, air tape akan terpisah dengan ampas ketan atau yang kami sebut gandos. Selanjutnya, air tape ketan dimasak dengan api besar selama kurang lebih 15 menit sampai mendidih. Orang hati-hati ya, Lang. Udah, Mbak. Karena terdapat gas pada rebusan air tape, maka air tape perlahan akan berubah mengental ketika sudah dingin. Tapi adonan harus tetap diaduk ya, selama kurang lebih 20 menit. Kalau biasanya brem Wonogiri berwarna putih, kali ini kami mau membuatnya sedikit berbeda. Sebelum dicetak, adonan brem akan kami tambahkan dengan pewarna makanan. Oke, Mbak. Ada merah, biru, kuning, dan hijau. Kuncup, iki ki panganan aja tinggo dolanan. Ih, kandhani ngene. Oh iya teman, hasil produksi brem milik Bude Mulyani ini sudah dipasarkan sampai ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Permintaannya semakin bertambah, khususnya mendekati Hari Raya Idul Fitri dan musim libur sekolah. Hebatnya lagi, Bude memenuhi semua jenis pesanan, mulai dari pesanan dalam jumlah kecil ataupun pesanan dalam jumlah besar. Bude, pulang ngerasakan nggih? Ya, coba kono. Enak ya Cuk, rasanya manis dan ada dingin-dinginnya gitu. Yang paling susah lupa adalah sensasi pas makan brem. Begitu masuk di mulut, langsung lumer. Hus, hus, hus. Ayo Yam, lari yang kencang. Teman, di desaku, Meraran, Sumbawa Barat, karapan ayam sudah menjadi tradisi nenek moyang turun-temurun loh. Jangan khawatir, karapan ayam ini tidak menyakiti ayamnya. Menggunakan kayu yang gak tajam untuk mengarahkan ayam berlari. Jadi, aman! Biasanya arena karapan ayam ini panjangnya 20 meter dan lebar 7 meter. Tapi karena aku dan teman-teman hanya latihan, ukuran arenanya kami perkecil, biar nggak capek. Hehehe. Cara mainnya mudah kok teman. Ayam harus berlari dan mengenai saka. Setiap ayam yang mengenai saka paling terakhir, itulah pemenangnya. Sedangkan ayam yang kena saka sebelah kanan dan kiri dianggap gugur teman. Kami selalu latihan seminggu sekali tiap sore. Teman, tadi kakak meminta kami untuk mencarikan bunga rosella sebagai bahan pewarna makanan. Ini dia bunga rosella. Ayo kita petik. Kelopak bunga rosellanya kita cari yang berukuran besar seperti ini ya. Tenang, pohonnya tidak akan mati sebab kita tidak merusak batang atau tangkainya.
Tanaman bunga rosella hampir selalu menghasilkan bunga sepanjang tahun, kecuali jika tanaman sudah berumur tua. Meski mudah cara perawatannya, tanaman asal Afrika ini mengandung banyak manfaat. Dari buku yang aku baca, bunga ini mengandung beberapa vitamin, di antaranya vitamin C, B3, dan B9 atau folat. Tak hanya itu, bunga rosella juga mengandung beberapa jenis mineral seperti zat besi, kalsium, seng, natrium, kalium, dan antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Makanya kelopak bunga berwarna cerah ini aman untuk dijadikan pewarna makanan. Yuk teman, kakak pasti sudah menunggu kita. Perkenalkan, ini kakakku. Selain baik, kakak juga sangat senang memasak. Hari ini kakak akan membuat salah satu jajanan khas Sumbawa. Namanya menjarea. Nah, daripada penasaran, yuk kita mulai bagi tugas saja. Membuat kue menjarea membutuhkan banyak sekali biji kacang tanah. Maklum saja teman, karena kacang tanah adalah salah satu bahan utamanya. Menariknya, kali ini kami akan membuat menjarea dengan tampilan baru. Menjarea warna-warni. Yap, merah, kuning, hijau. Warna merah dari bunga rosella, hijau dari daun katup, dan kuning dari kunyit. Setelah dikupas, biji kacang tanah harus disangrai. Tidak perlu lama, cukup sampai berubah warna menjadi sedikit kekuningan. Jika terlalu matang, justru akan merusak rasa dan membuat penampilannya kurang menarik. Nah, sudah matang nih. Ayo duh, kita angkat. Bahan pewarna alami yang sudah dihaluskan selanjutnya dilarutkan ke air, supaya lebih mudah diadon dengan bahan yang lain. Ulang ke malis denan. Kamu? Ulu gula terus. Oh, Kak. Jorok. Nah, setelah cukup halus, kacang dicampur dengan gula pasir. Lalu ditumbuk lagi sampai halus dan tercampur merata. Adonan yang sudah halus kemudian dimasukkan ke dalam cairan pewarna. Lalu diaduk sampai merata. Bagus ya. Aku jadi makin penasaran dengan tampilannya nanti. Identitas kue menjarea adalah bentuknya yang unik. Begini cara membuatnya. 1 helai daun lontar dilengkungkan 3 kali. Terakhir bagian bawahnya dirapatkan dan diikat dengan benang. Kalau adonan dan cetakan sudah jadi, tinggal dibuat deh. Masukkan adonan 3 warna pada cetakan. Memang tidak mudah sih teman. Harus sabar dan teliti. Kalau tidak, ya bisa malah jadi kurang rapi. Sayangnya setelah dicetak, kue belum bisa langsung dikonsumsi. Menjarea harus dijemur. Jadi, hinggang sudah saya dan terus itu di kantor. Tahu. Tenang, jangan kecewa dulu. Karena kami sudah punya menjarea yang siap makan. Ini adalah kue yang dibuat kemarin. Gimana teman? Tampilannya keren kan? Jelas dong, si bolang. Selamat makan. Saat dimakan, teksturnya terasa padat beremah, tapi meleleh di mulut. Seperti kalau makan gula donat. Rasanya manis dengan aroma kacang yang kuat. Maklum saja teman, karena kacang memang jadi salah satu bahan utamanya. Kanca-kanca, sana nomor lagi siapa orang? Iki orangnya pergi. Oh, engkau tak bayar sih, Cong. Teman, sebelum ngebolang ingat 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang terakhir, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Jangan lupa ya.